Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi organisasi kehidupan ini adalah Quran Surah At-Tin ayat 4, Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, adik-adik dapat mengamati struktur bagian dalam dari katak, seperti lambung, hati, usus, dan lain-lain. Ternyata, jika ditelusuri bagian-bagian tersebut tersusun atas unit-unit terkecil lagi. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terdiri dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktur terendah yang dapat menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Setiap organisme tersusun dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Monera seperti bakteri dan ganggang biru memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan dan hewan semuanya memiliki sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan karyon berarti karnel atau nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri termasuk cyanobacteria. Prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur eukariotik karena tidak mempunyai organel terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya menyerupai jeli. Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan, pili atau struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaannya. Sel-sel tersebut nantinya akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh,
sel memiliki peranan yang sangat penting. Sel tidak bisa kita amati secara langsung dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Bagian-bagian sel. Sel terdiri dari dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Membran sel atau selaput sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat seperti oksigen, makanan, sisa metabolisme, maupun pembungkus sel. Inti sel atau nukleus untuk mengatur semua kegiatan sel. Sitoplasma, di dalamnya terdapat organel, yaitu ribosom sebagai sintesis protein, mitokondria sebagai respirasi sel, badan Golgi sebagai ekskresi, retikulum endoplasma sebagai sekresi protein dan lemak, vakuola terdiri dari dua macam, yaitu vakuola berdenyut sebagai alat pengeluaran dan vakuola makanan sebagai tempat pencernaan. Kemudian kloroplas sebagai tempat zat warna. Sejarah ditemukan teori tentang sel diawali dengan penemuan mikroskop yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian para ahli biologi antara lain, yang pertama Robert Hooke. Robert Hooke mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. Yang kedua, Skeldon dan Teskewant. Skeldon dan Teskewant mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Skeldon mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, beliau menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Akhirnya, beliau menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Kemudian Skewant melakukan penelitian terhadap hewan. Ternyata dalam pengamatannya tersebut, Skewant melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya, beliau menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Robert Brown. Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung dalam sel, yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya, diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Berikut Felix Durjadin dan Johannes Purkinje. Setelah mengamati struktur sel, Felix Durjadin dan Johannes Purkinje melihat adanya cairan dalam sel. Kemudian cairan itu diberi nama protoplasma. Max Schultz menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisika kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut, akhirnya
melahirkan beberapa teori sel, antara lain sel merupakan unit struktural makhluk hidup, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup, dan sel merupakan unit hereditas. Beberapa teori sel itu menunjukkan betapa pentingnya peranan sel karena hampir semua proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup dipengaruhi oleh sel. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.